Good to him, won't you? Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih di channel DNA. Kali ini saya bakalan mereview atau merangkum sebuah film yang berjudul The Boy, yang rilis pada tahun 2016. Film ini disutradarai oleh William Brandbell dan dibintangi oleh Lauren Cohan sebagai Greta Evans, serta Rupert Evans sebagai Malcolm. Film ini akan bercerita tentang seorang wanita yang dipekerjakan untuk menjadi pengasuh, namun anak yang diasuhnya adalah sebuah boneka. Tapi sebelum lanjut nih ke videonya, kalian jangan lupa beri like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa menghibur kalian semua. Terima kasih. Di scene awal film diperlihatkan seorang wanita yang menjadi tokoh utama di film ini yang bernama Greta Evans. Dia menuju ke sebuah rumah keluarga yang menyewanya untuk menjadi pengasuh di rumah mereka. Saat sampai di sana, Greta langsung membuka sepatunya dan melihat-lihat isi rumah karena sang pemilik rumah sedang pergi. Lalu, Greta dikejutkan dengan datangnya seorang laki-laki nih. Pria tersebut bernama Malcolm. Pria itu adalah seorang kurir antar yang dijadikan langganan oleh keluarga di rumah itu. Setelah Greta dan Malcolm berkenalan, pria itu mengajak Greta untuk meletakkan sayuran yang diantarnya. Kemudian datang seorang wanita yang sudah lanjut usia bernama Ibu Helshire, sang pemilik rumah, dan tanpa basa-basi nih, Ibu Helshire menanyakan di mana sepatu Greta. Greta pun menunjukkan di mana dirinya meletakkan sepatunya tadi. Dan betapa terkejutnya nih, Greta yang melihat sepatunya sudah tidak ada lagi di sana. Dan dengan santai, Ibu Helshire mengatakan bahwa itu mungkin adalah ulah Bram. Kemudian Ibu Helshire mengajak Greta untuk menemui Bram dan suaminya juga nih. Di sini Greta agak bingung nih mengetahui bahwa Bram yang akan diasuhnya adalah sebuah boneka porselen. Dan saat itu juga Greta malah tertawa. Akibat ulah Greta itu, Ibu Helshire dan Tuan Helshire terlihat sangat marah. Lalu, Ibu Helshire bercerita bahwa banyak nih pengasuh wanita yang datang ingin bekerja di rumah tersebut namun ditolak oleh Bram. Alasannya ya karena wanita tersebut tidak muda ataupun paras gadis-gadis yang datang untuk bekerja tersebut tuh tidak cantik. Ibu Helshire mengajarkan beberapa hal yang harus dilakukan Greta untuk Bram, seperti mengganti pakaian, membacakan cerita dengan sangat keras, dan memperdengarkan musik untuk si Bram. Greta juga ditunjukkan beberapa tugas yang harus dilakukan seperti memasukkan makanan ke dalam freezer dan memasang jebakan tikus. Kali ini terlihat Tuan Helshire dan Bu Helshire sedang mengobrol nih santai di dalam kamarnya Bram. Greta yang kala itu melihat hal tersebut merasa agak sedikit bingung dengan apa yang ia lihat nih. Ngapain nih dua orang kakek nenek ini ngobrol sama boneka coba, ya kan? Nah, karena Tuan Helshire merasa nggak suka nih diawasi oleh Greta, akhirnya Tuan Helshire menutup pintu kamar tersebut. Nah, nggak lama dari itu nih, Ibu dan Tuan Helshire keluar dan mengatakan kepada Greta bahwa Bram menyukai Greta. Malam harinya, Greta menelpon temannya yang bernama Sandy untuk menceritakan hal-hal yang ia lihat di rumah itu. Okay. Don't engage, don't. Say that you spoke to me. If he asks, say that you don't know where I am. Nah, paginya Greta mendengar Ibu Helshire yang sedang marah-marah karena ternyata Bram mengobrak-ngabrik kamarnya sendiri. Dan tiba-tiba datanglah Tuan Helshire yang mengatakan bahwa mereka akan pergi berlibur. Lalu, Tuan Helshire menunjukkan beberapa jadwal yang harus dilakukan Greta untuk beberapa hari ke depan nih. Setelah Ibu dan Tuan Helshire pergi, Greta mulai mengabaikan Bram. Jadi kayak ngabaikan gitu aja nih ya, cuman boneka doang. Dan itu membuat Bram menjadi hidup. No offense, Brahms, but you kind of creep me out. Pada tengah malam nih, Greta terbangun karena mendengar suara aneh. Dan Greta pun segera mencarinya. Pas scene di mana Greta berada di depan lukisan besar nih, ada lukisan kakek nenek sama Bram. Tiba-tiba keluar sebuah tangan yang menarik leher Greta.
Ternyata itu cuman mimpi, guys. Lalu Greta mulai mengecek ke kamar Bram dan melihat air keluar dari mata si Bram. Sepertinya Bram menangis nih. Tapi ternyata pas diteliti ternyata cuman plafonnya aja nih yang bocor. Malam berikutnya, Greta mendapat telepon entah dari siapa dan nggak ngomong apa-apa nih di telepon tersebut. Yang nggak tahu, bisu kali ya. Pagi harinya, Malcolm datang untuk nganterin bahan makanan. Dan Greta pun bertanya beberapa hal tentang Bram pada Malcolm. Malcolm pun menceritakan tentang Bram bahwa 20 tahun lalu, pas ulang tahun Bram terjadi insiden kebakaran yang menyebabkan Bram terbakar di dalamnya. Kemudian tak lama setelah insiden itu muncullah boneka porselen yang diasuh Greta saat ini. Setelah menceritakan hal itu, Malcolm berinisiatif untuk mengajak Greta jalan-jalan malam itu, dan Greta pun menyetujuinya. Greta nih mulai siap-siap sambil teleponan sama temennya dan menceritakan tentang Malcolm kepadanya. Dan Greta pun melihat bahwa si Bram sedang mengawasinya nih dari jarak jauh lagi duduk di kamarnya sambil duduk di atas tempat tidur. Dan Greta pun mulai mandi. Nah, pas mandi dia terkejut nih bahwa mendapati rambutnya sudah tergunting, serta gaun dan kalung miliknya pun telah hilang. Greta lalu bergegas mencarinya dan melihat tangga loteng yang sudah terbuka. Dia pun menaikinya sambil membawa sebuah kayu atau apa itu untuk senjata. Namun tiba-tiba, tangga loteng tersebut tertutup dengan sendirinya. Hal tersebut menyebabkan Greta tidak bisa keluar dan tidak bisa kencan dengan Malcolm. Kemudian di saat yang pas nih, Malcolm datang untuk menjemput Greta dengan mobil. Wanita yang kala itu panik, langsung memanggil-manggil Malcolm untuk menolong dirinya. Nah, tapi sayangnya, Malcolm nggak denger nih suara Greta, dan akhirnya Malcolm malah pergi begitu saja tanpa Greta. Greta tuh, ya terjebak deh tuh di atas loteng dia, guys. Setelah Malcolm pergi nih, Greta lalu berusaha untuk mencari jalan lainnya. Saat Greta menyusuri loteng, muncullah bayangan laki-laki yang sangat besar di depan mukanya dan itu langsung membuat Greta terkejut sampai akhirnya wanita itu pingsan. Nah, pagi harinya saat Greta sudah sadar, ia mulai kembali menyusuri loteng dan menemukan sebuah album foto lawas milik keluarga tersebut, serta menampilkan bahwa di situ Bram adalah anak yang sangat riang dan ceria. Selanjutnya, tangga loteng pun terbuka nih, sendiri nih. Kebuka sendiri nih tangga loteng. Lalu Greta pun segera keluar dari sana. Wanita itu pun meminta bantuan Malcolm untuk melihat kondisi tangga tersebut. Dan ternyata tangga yang sudah disetting agar dapat tertutup dan terbuka otomatis di waktu tertentu. Lalu, Greta bertanya lagi nih tentang Bram pada Malcolm. Dan Malcolm mengatakan bahwa ada dua rumor tentang Bram sebenarnya. Rumor baiknya adalah Bram anak yang baik dan periang. Sedangkan rumor buruknya bahwa Bram dikatakan aneh, bahkan oleh ayahnya sendiri. Malam harinya, Greta mulai menelpon temannya lagi dan menceritakan semuanya yang terjadi. Tiba-tiba, temannya pun mengatakan bahwa Cole datang ke rumahnya untuk menanyakan alamat Greta yang sekarang. Ini si Cole ini adalah kekasih Greta nih yang dulu yang ninggalin Greta setelah Greta hamil. Setelah selesai menelpon temannya itu, Greta langsung bersiap-siap untuk tidur dan menyikat giginya. Tapi saat ia selesai menyikat gigi nih, Greta mendengar suara aneh di kamar Bram. Saat dihampiri ternyata kamar Bram dalam kondisi sangat berantakan dengan banyak kertas-kertas berserakan. Tiba-tiba, nengok sendiri tuh kepala. Nah, ternyata lagi-lagi itu cuma mimpi mulu nih. Greta bangun dan pergi ke kamar Bram serta melihat Bram yang sudah berganti posisi. Bram duduk dengan jadwal di sampingnya seolah-olah ia meminta Greta untuk nurut dan melakukan semuanya yang diperintahkan pada Greta. Wanita itu tentu saja kaget, langsung lari ke kamarnya dan mencoba menelpon temannya. Dan tiba-tiba nih, terdengar nih suara bunyi telepon juga nih yang berdering. Saat Greta menjawab, terdengar suara kecil yang mengatakan Greta untuk mengikuti peraturan yang telah diberikan padanya. Kemudian terlihat bayangan dari bawah pintu juga. Terdengar suara anak kecil yang mengatakan bahwa aku berjanji akan bersikap baik, yaitu suaranya Bram.
Greta kemudian membuka pintu dan ia melihat ada nampan makanan berisi sandwich. Saat itu, perasaan Greta bercampur aduk, di mana ia berpikir bahwa Bram bukan ingin menyakitinya, tapi hanya ingin mendapatkan perhatiannya, guys. Jadi Bram ini bersikap kayak gitu tuh bukan maksudnya nakutin, tapi karena memang dia tuh mau dapat perhatiannya si Greta. Sejak kejadian tersebut, Greta mulai nurut dan mematuhi 10 aturan yang tertulis di kertas tersebut. Dia menjalankan apa yang dikatakan Ibu Helshire di hari pertama. Minggu depannya Malcolm kembali datang. Dia lagi-lagi ngajak Greta nih untuk jalan-jalan keliling kota, namun dengan berat hati. Greta menolak karena jelas-jelas tertulis di rules nomor 2 bahwa dilarang meninggalkan Bram sendirian di rumah. Setelah Malcolm pergi, Greta memohon kepada boneka Bram kalau benar-benar nih ada roh di dalam boneka tersebut. Tolonglah beri petunjuk. Dan benar saja, ketika Bram ditinggal sebentar, boneka itu tiba-tiba berpindah tempat. Brahms? Greta memanggil Malcolm lagi nih, dan kali ini dia melakukan eksperimen. Greta menaruh boneka Bram di lantai dan menutup pintu kamarnya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di dalam kamar Bram. Kemudian setelah itu dibuka, ternyata boneka Bram berpindah tempat nih, dan bersembunyi di balik pintu. Malcolm pun memutuskan untuk tinggal malam itu untuk menemani Greta. Hubungan mereka semakin dekat dan tambah romantis. Namun selagi asik bermesraan di atas kasur, tiba-tiba alat pemutar musik menyala dengan suara yang amat sangat keras. Boneka Bram juga berpindah duduk di depan pemutar musik. Malcolm meminta Greta untuk keluar dari rumah itu karena ia mengira kalau mungkin ada roh jahat yang menghuni rumah ini. Dia kemudian bercerita tentang kronologi kematian Bram 10 tahun lalu. Dulu ada gadis cilik bernama Emily Cribb yang sering bermain sama Bram. Namun suatu hari, Emily ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan. Tak jauh dari rumah ini, ketika polisi datang berniat untuk memeriksa keluarga Helshire, ternyata rumah ini kebakaran. Ibu dan Tuan Helshire selamat dari kejadian itu, namun Bram tewas terbakar. Nah, karena mendengar itu nih, Greta memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi nih di rumah itu dan melakukan aktivitas seperti biasa. Tapi di luar dugaan nih, di luar perkiraannya si Greta, ternyata mantan pacar Greta yang namanya Cole itu sudah berada di dalam rumah. Cole menertawakan Greta karena kerjaannya Greta adalah merawat sebuah boneka. Nah, di tengah malam nih kali ini Cole marah-marah karena tasnya dipenuhi bangkai tikus. Dia menyalahkan Greta karena cuma dialah satu-satunya manusia di rumah ini. Greta paham betul kalau ini semua adalah ulah Bram. Cole yang mendengar hal itu tambah ngamuk karena menurutnya semua ini tidaklah masuk akal. Masa iya sebuah boneka bisa naruh bangkai tikus di dalam tasnya? Kan nggak mungkin menurut Cole. Cole mulai berani merebut Bram dari tangan Greta. Dan Malcolm datang di saat keributan itu terjadi. Cole kemudian membanting Bram yang menyebabkan boneka itu hancur berantakan. Sesaat kemudian terdengar langkah kaki yang asalnya dari dalam tembok nih. Nah, seketika ada sosok yang keluar dari balik cermin dan menghantam Cole sampai terpental, guys. Di momen inilah Malcolm dan juga Greta baru paham nih, baru tahu nih mereka kalau Bram masih hidup. Bram kemudian membunuh Cole, lalu mengejar Malcolm dan Greta. Mereka berdua berlari dan tidak sengaja menemukan ruangan tersembunyi di balik tembok. Lorong tersebut mengarah ke sebuah kamar rahasia di mana Bram selama ini tinggal. Di sana Greta menemukan sebuah boneka yang sudah dipasangi baju yang hilang kapan hari. Pokoknya baju tersebut tuh bajunya Greta yang udah hilang nggak tahu kapan. Boneka itu juga dipasangi wig yang dibuat dari potongan rambut Greta. Di situ juga ditemukan surat yang ditulis oleh Ibu Helshire. Surat itu ditunjukkan oleh Bram. Ia mengatakan kalau Ibu dan Tuan Helshire tidak akan pulang karena sudah bunuh diri, dan mereka menumbalkan Greta untuk menjadi teman bermain Bram untuk selamanya. Nasib sial menimpa Malcolm. Bram menghajar Malcolm sampai tidak sadarkan diri.
Greta memberanikan diri untuk melawan Bram. Jadi Greta tuh udah takut, tapi kayak dia tuh mencoba untuk ngelawan Bram nih guys. Dia mencoba mengendalikan Bram dan menganggap Bram seperti anak kecil. Jadi Greta membentak Bram dan menyuruhnya untuk tidur. Rencana Greta ternyata berhasil nih. Bram menuruti apa kemauan Greta. Bram kemudian merebahkan diri di atas kasurnya. Greta menggunakan kesempatan itu untuk menusuk Bram sampai tergeletak di lantai. Greta lalu menyelamatkan Malcolm, lalu membawanya keluar dari rumah itu. Nah, di akhir film, Bram ternyata masih hidup dan dia terlihat sedang benerin bonekanya yang sebelumnya dihancurkan oleh Cole. Dan film pun selesai. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung nih dengan cerita di film ini. Ada banyak misteri dan tanda tanya dalam film The Boy ini. Namun di internet banyak banget juga teori yang mengatakan bahwa Bram adalah yang membunuh Emily sewaktu dia kecil. Karena memang Bram punya jiwa psikopat nih dari lahir, tapi karena nama baik keluarga Bram tidak mau tercoreng, maka mereka sengaja menumbalkan anaknya sendiri dan membakarnya hidup-hidup di dalam rumah untuk mengalihkan kasus tersebut. Tapi entahlah, semua itu hanyalah teori dan masih belum tahu nih kebenarannya juga, iya kan? Sudah sih, segitu saja review film dari film The Boys. Kalian jangan lupa beri like, komen, dan subscribe channel ini. Karena subscribe dan juga dukungan dari kalian itu penting banget buat aku dan juga channel ini. Sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih guys. Bye-bye.